Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Priyono. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan etika bisnis, yaitu gelombang PHK massal di Indonesia 2005-2006, mengenai analisis mendalam dampak disrupsi sektor manufaktur, tekstil, dan elektronik berdasarkan perspektif deontologi dan teori stakeholder. Berikut untuk daftar isi dari presentasi saya. Yang satu, judul presentasi; dua, pendahuluan dan latar belakang; tiga, identifikasi sektor bisnis terjangkau; empat, data statistik PHK massal 2025, proyeksi krisis ketenagakerjaan 2026, analisis teori etika utilitarianisme; ketujuh, analisis teori etika deontologi; 8, analisis teori etika virtue ethics; 9, analisis teori etika stakeholder teori; 10, dampak terhadap bisnis dan operasional; 11, dampak terhadap konsumen dan daya beli; 12, dampak terhadap sosial dan masyarakat; 13, solusi berbasis etika bisnis; 14, rekomendasi untuk pemerintah dan industri; 15, kesimpulan. Analisis krisis ketenagakerjaan dan dilema etika bisnis di Indonesia 2005-2006, proyeksi gelombang PHK massal di Indonesia. Untuk analisis strategis, data menunjukkan tren kenaikan signifikan yang mencapai puncaknya pada periode 2005-2006 dengan angka 79.302 pekerja. Fenomena ini bukan sekedar fluktuasi ekonomi, melainkan krisis etika bisnis yang memerlukan analisis mendalam melalui perspektif utilitarianisme dan stakeholder teori guna memitigasi dampak sosial yang lebih luas. Untuk pendahuluan dan latar belakang, konteks strategis fenomena PHK massal, kondisi ekonomi global yang fluktuatif, serta tantangan domestik telah memicu gelombang efisiensi korporasi besar-besaran di Indonesia. Langkah PHK massal ini diproyeksikan menjadi strategi utama perusahaan untuk menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan pasar yang tidak menentu selama periode 2025 hingga 2026. Grafik proyeksi tekanan ekonomi dan tren efisiensi 2005-2006. Indikator strategis, tekanan ekonomi global domestik, estimasi dampak 2025 tinggi, sentimen pasar negatif, proyeksi tren 2026 persisten atau restrukturisasi berlanjut. Untuk motivasi utama korporasi, sedangkan estimasi dampak 2025 efisiensi biaya operasional, untuk proyeksi tren 2026 transformasi model bisnis. Untuk indikator strategis status gelombang PHK, estimasi dampak 2025 inisiasi massal, sedangkan untuk proyeksi tren 2026 konsolidasi tenaga kerja. Analisis data. Data menunjukkan bahwa efisiensi bukan sekadar respon jangka pendek, melainkan langkah mitigasi terhadap tantangan ekonomi global dan domestik yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026. Perusahaan memprioritaskan perampingan struktur organisasi guna menghadapi ketidakpastian pasar yang berkelanjutan. Identifikasi sektor bisnis terjangkau. Ringkasan sektor terdampak. Sektor manufaktur menjadi penyumbang PHK terbesar di Indonesia sepanjang 2005-2006.
Tekanan utama berasal dari industri tekstil dan produk tekstil atau EPT yang lumpuh akibat gempuran barang impor serta penurunan performa signifikan pada industri elektronik dan otomotif. Untuk analisis data, dominasi PHK sektor hilir manufaktur mencerminkan ketidakmampuan daya saing lokal menghadapi arus barang impor yang tidak terkendali. Hal ini menciptakan efek domino pada penurunan performa industri elektronik dan otomotif nasional. Untuk distribusi dan volume PHK nasional, wilayah terdampak utama Jawa Barat, jumlah pekerja 35.686 untuk persentase 45%, Jawa Tengah jumlah pekerja 23.790 persentase 30%, untuk Banten 11.895 untuk persentase 15%, dan wilayah lainnya jumlah pekerja 7.931 persentase 10%. Total nasional 79.302 persentase 100%. Analisis singkat, hingga pertengahan 2025, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 79.302 pekerja kehilangan pekerjaan. Lonjakan ini dikonfirmasi melalui sinkronisasi data BPS dan laporan KSPSI yang menunjukkan krisis linear pada sektor manufaktur dengan konsentrasi terbesar di Pulau Jawa. Tren peningkatan angka pengangguran terbuka dan risiko PHK. Berdasarkan analisis Indef dan Apindo, Indonesia menghadapi eskalasi krisis ketenagakerjaan pada 2026 yang dipicu oleh penurunan daya saing industri nasional dan meluasnya gelombang PHK ke sektor pemuda atau youth unemployment. Analisis strategis, lonjakan grafis pada 2026 menunjukkan titik kritis di mana efisiensi industri tidak lagi mampu mengompensasi biaya operasional, sehingga memperburuk angka pengangguran terbuka secara signifikan. Ketidakmampuan industri bersaing di pasar global diprediksi menjadi katalis utama keberlanjutan gelombang PHK massal ini. Fokus utama manfaat terbesar atau great good. PHK massal 2025-2026 di Indonesia dipandang sebagai keputusan pahit untuk keberlangsungan hidup perusahaan atau corporate survival. Secara etis, tindakan ini dinilai berdasarkan konsekuensi akhirnya, mengorbankan sebagian tenaga kerja demi mencegah kolapsnya entitas bisnis yang lebih luas. Kewajiban moral perusahaan terhadap hak dasar pekerja. Pendekatan deontologi menekankan bahwa perusahaan memiliki kewajiban moral yang tidak dapat ditawar untuk menghormati hak-hak dasar pekerja, terlepas dari konsekuensi ekonomi yang dihadapi. Dalam gelombang PHK 2025-2026, etika deontologis menuntut kepatuhan mutlak terhadap regulasi ketenagakerjaan dan pemenuhan janji yang tertuang dalam kontrak kerja sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Komponen kewajiban deontologis, kepatuhan regulasi, implementasi etis dalam PHK, pemenuhan hak pesangon dan prosedur sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, hak dasar pekerja, transparansi informasi dan proses PHK yang manusiawi, kewajiban kontrak, penghormatan terhadap kesepakatan kerja yang telah ditandatangani. Integritas dan empati pemimpin. Ritual etik berfokus pada karakter moral pemimpin dalam menghadapi krisis PHK massal 2025-2026. Pendekatan ini menekankan bahwa keputusan
pemutusan hubungan kerja tidak sekedar hitungan matematis finansial, melainkan manifestasi dari integritas dan empati. Pemimpin yang memiliki kebajikan virtue akan mengutamakan kejujuran dalam menyampaikan kondisi perusahaan dan menunjukkan belas kasih dalam proses transisi karyawan. Penerapan nilai keadilan atau fairness menjadi krusial dalam mekanisme pemilihan karyawan yang berdampak guna memastikan proses dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi serta meminimalisir luka moral bagi mereka yang dilepas maupun yang bertahan. Karakter pemimpin yang etis tercermin dari sejauh mana mereka memanusiakan pekerja di tengah gelombang ketidakpastian ekonomi ini. Keseimbangan kepentingan, profitabilitas versus kesejahteraan buruh. Berdasarkan perspektif stakeholder teori, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau stakeholders, tapi juga harus menyeimbangkan hak pekerja sebagai pemangku kepentingan utama di tengah gelombang PHK 2025-2026. Analisis peran mediator pemerintah. Pemerintah Indonesia telah membentuk satuan tugas atau task force PHK sebagai manifestasi peran mediator untuk menyeimbangkan hubungan industrial. Pendekatan ini menekankan bahwa stabilitas ekonomi hanya dapat dicapai jika kepentingan buruh dilindungi secara etis guna meminimalisir dampak sosial yang lebih luas. Analisis penurunan produktivitas dan erosi reputasi. Strategi efisiensi biaya melalui PHK massal berdampak destruktif terhadap operasional survivor syndrome, memicu penurunan produktivitas. Sementara rusaknya reputasi di mana investor mengancam keberlanjutan investasi jangka panjang. Dampak terhadap konsumen dan daya beli. Analisis penurunan konsumsi domestik akibat hilangnya pendapatan tetap. Indikator ekonomi konsumen, status pendapatan, berdampak hilangnya pendapatan tetap dari 79.302 lebih pekerja terdampak. Daya beli mengalami pelemahan signifikan pada konsumsi rumah tangga dan pasar domestik. Beban sosial, kenaikan beban tanggungan sosial akibat stagnasi rekrutmen baru. Pola konsumsi, pergeseran dari barang sekunder ke pemenuhan kebutuhan dasar saja. Gelombang PHK massal menciptakan efek domino yang melumpuhkan daya beli, kehilangan pendapatan, tetap tidak hanya merusak kesejahteraan individu, tetapi secara agregat menekan pasar domestik karena perubahan radikal pola konsumsi masyarakat yang kini cenderung menahan belanja akibat ketidakpastian ekonomi dan tingginya beban sosial. Melemahnya daya beli masyarakat akibat hilangnya pendapatan tetap, perubahan pola konsumsi yang berdampak pada pasar domestik. Krisis sosial akibat gelombang PHK massal 2025-2026. Indikator dampak sosial, kesejahteraan masyarakat, lonjakan angka kemiskinan ekstrim akibat hilangnya pendapatan utama rumah tangga, kesenjangan ekonomi, pelebaran rasio Gini di wilayah penyangga industri karena stagnasi daya beli, stabilitas wilayah, peningkatan risiko instabilitas dan konflik sosial di pusat industri, Jawa Barat dan Banten, tekanan mental, tekanan psikologis massal yang memicu penurunan produktivitas sosial jangka panjang. Analisis situasi, PHK massal yang mencapai puluhan ribu pekerja tidak hanya berdampak pada individu, tetapi memicu efek domino sistemik berupa peningkatan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial yang signifikan. Kondisi ini menciptakan kerentanan keamanan di daerah pusat industri yang mengancam stabilitas nasional jika tidak dimitigasi dengan kebijakan perlindungan sosial yang etis. Peningkatan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial, resiko instabilitas sosial di daerah pusat industri. Transisi berkeadilan melalui pendekatan humanis. Manajemen wajib mengedepankan transparansi komunikasi dengan serikat pekerja guna membangun
ruang dialog yang jujur terkait kondisi perusahaan. Pendekatan etis ini diwujudkan melalui pemberian skema pesangon yang adil serta penyediaan bantuan transisi karir yang komprehensif. Reskilling and upskilling, program untuk menjaga relevansi kompetensi di pasar kerja baru dan meminimalisir risiko sosial berkepanjangan. Keberlanjutan ekonomi, implementasi strategi efisiensi yang berpijak pada nilai kemanusiaan dan martabat pemangku kepentingan. Kategori rekomendasi, proteksi industri, langkah strategis utama, pengetatan regulasi dan pengawasan ketat terhadap masuknya barang impor ilegal yang merusak harga pasar domestik. Sasaran dampak proyeksi 2005-2006, stabilitas operasional sektor manufaktur, tekstil, dan elektronik. Kategori rekomendasi, insentif fiskal, langkah strategis utama, pemberian potongan pajak khusus atau tax insentif bagi perusahaan yang berkomitmen mempertahankan jumlah tenaga kerja. Sasaran dampak proyeksi 2005-2006, menekan angka PHK massal agar tidak melampaui angka 79.302 pekerja. Analisis rekomendasi, pemerintah perlu mensinergikan perlindungan pasar dalam negeri dari distorsi impor ilegal dengan skema insentif pajak yang progresif. Pendekatan ini bertujuan menciptakan ekosistem bisnis yang stabil sehingga perusahaan memiliki ruang finansial untuk menghindari opsi pemutusan hubungan kerja sebagai langkah efisiensi utama. Kesimpulan, sinergi etika dalam menghadapi krisis tenaga kerja, analisis strategis, manajemen krisis yang etis merupakan urgensi mutlak untuk menekan laju PHK yang diproyeksikan mencapai puncaknya di 2025. Data menunjukkan bahwa tanpa intervensi kolaboratif antara pemerintah, Apindo, dan serikat pekerja, stabilitas ekonomi akan terancam. Harapan pemulihan pada 2026 bergantung pada transparansi tata kelola perusahaan dan sinergi kebijakan lintas sektor untuk menciptakan resiliensi pasar kerja. Misi pemulihan 2026 fokus pada kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan memprioritaskan martabat pekerja sebagai pemangku kepentingan utama. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.